Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penomoran halaman, paragraf, dan bullet pada Microsoft Word. Dan kita samakan kertasnya supaya formatnya sama. Oke, di sini saya pakai A4. Kemudian kita di sini akan membuat panduan cara komunitas. Kemudian di enter. Judulnya adalah ngopi bareng mahasiswa baru. Oke, ini hanya konten untuk kita akan isi page number. Kemudian di bawahnya kita akan kasih tanggal, kemudian tab, misalnya 10 sampai 12 Mei 2025. Kemudian di enter, di bawahnya ada lokasi, tab lagi, misalnya di sini saya buat halaman kampus. Kemudian ada tema, tab, itu temanya adalah kreativitas dan kolaborasi. Oke. Nah, untuk pengaturan tanggal, lokasi, dan tema, di sini saya akan memanfaatkan tab stop ya. Jadi di sini saya setting tab stopnya itu di angka 3 cm dan 6. Oke, kita coba di tab aja. Oke. Kalau sudah rapi, kita buat halaman kedua. Oke, misalnya saya pick break ya, di layout, kemudian breaks, kemudian page. Oke, di halaman kedua saya akan buat kontennya kenapa harus ikut misalnya. Kemudian di enter. Nah, di sini saya akan memanfaatkan fitur numbering ya. Jadi saya akan gunakan numbering list yang angka 1 2 3. Oke, nomor 1 misalnya kamu bisa kenal teman baru dari berbagai prodi dan jurusan. Kedua, misalnya bisa sharing ide. Kemudian ketiga itu ngopi gratis. Oke, di sini kita rapikan, kita hapus tab stopnya, di klik diseret ke bawah. Oke. Kemudian saya akan atur indentasi. Oke. Oke, di bawahnya kita buat yang harus di bawah. Enter. Nah, di sini kita akan memanfaatkan bullet ya. Untuk simbolnya bebas. Nah, misalkan saya di sini pakai yang lingkaran. Yang harus di bawah itu pertama ada laptop, kemudian ada portofolio, yang terakhir misalnya ide bisnis untuk diskusi. Oke, sip. Selanjutnya kita akan buat section baru. Nah, itu bisa dipilih layout, kemudian ada breaks, dan ada next page. Oke, di halaman ketiga atau section kedua, saya akan buat misalnya di sini ada agenda, kegiatan, dan catatan. Oke, dimulai dari agenda, kegiatan, penggunaan dari multi-level list atau list yang bertingkat. Oke, itu di sebelah numbering yang ini ya, multi-level list, kemudian pilih yang ini yang bertingkat. Oke, yang pertama misalnya saya buat agenda kegiatan untuk hari pertama itu adalah di enter saja, kemudian di backspace sekali, kenalan. Oke. Nah, di sini kita tinggal klik numbering ini, maka dia akan otomatis menjadi 1.1. Kalau di enter akan otomatis 1.2. Hari pertama yang kegiatan kedua misalnya ada ngopi bareng. Kemudian 1.3 adalah talkshow santai. Oke. Sip. Kita akan buat hari kedua itu tinggal di enter, kemudian di backspace sampai dia ke titik 0 atau indentasinya itu ada di 0. Oke, kita buat hari kedua. Kemudian tinggal diklik saja ini yang numbering. Nah, dia akan otomatis listnya ke 2. Oke, kita enter, backspace sekali. Hari kedua itu kita misalnya ada kegiatan sharing
ID. Kemudian kita klik. Nah, otomatis itu akan berada di bawah 2 titik ya, dimulai dari 2.1. Di enter otomatis 2.2. Kita lanjut, misalnya ada kegiatan stand up comedy sore hari. Oke, misalnya hari kedua ada, atau cuma ada 2 kegiatan. Sip, kita lanjut hari ke-3. Tinggal diklik, ya otomatis dia akan menjadi list 3. Enter, backspace sekali. Hari ketiga itu misalnya ada evaluasi kegiatan. Tinggal diklik numbering, otomatis 3.1, di enter, kemudian ada penutup. Oke, sip. Itu contoh dari multi level list atau list yang bertingkat. Oke, di bawahnya kita kasih dia catatan. Nah, di sini kita pakai numbering yang biasa. Misalnya sertifikat diberikan kepada peserta yang hadir minimal 2 hari. Enter. Kemudian pendaftaran online melalui bit.ly/ngopi kreatif 2025. Sip. Oke, catatan sudah kita atur supaya dia sejajar dengan yang di atas. Orientasi 1 cm. Oke, siap, sudah. Nah, di sini kita punya 3 halaman yang terdiri dari section 1 dan section 2. Oke, di sini saya akan tambahkan page number di halaman 1. Itu langsung saja ke insert, kemudian cari page number. Nah, kita akan format dulu. Jadi pilih page number format, kemudian number formatnya kita misalnya ganti dia menjadi angka Romawi, klik OK. Sip, belum ada perubahan karena kita baru saja melakukan formatting terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan tambahkan page number di bagian bottom of page, kemudian alignmentnya itu di center, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul di halaman 1 ada Romawi 1, di halaman kedua ada Romawi 2, di halaman ketiga itu adalah angka 3. Nah, kenapa di sini angka 3? Karena sectionnya berbeda. Ya, jadi saya tadi di halaman 2 melakukan layout next page, break next page. Berbeda dengan di halaman 1, saya melakukan break page gitu. Jadi dia tidak berubah section. Yang berubah sectionnya itu di halaman ketiga. Oke, kita akan ganti page number angka 3 ini menjadi angka 1. Gimana caranya? Tinggal klik 2 kali supaya lebih cepat, kemudian di blok saja. Nah, ini dihilangkan link to previews-nya ya, atau dinonaktifkan, klik sekali. Oke, sip. Kemudian kita langsung blok ganti menjadi angka 1. Oke, misalnya kita posisikan dia di kanan. Nah, tinggal diklik ini, rata kanan. Ya. Kemudian kita close header dan footer, close. Oke, kita review. Halaman 1, dia page numbernya tetap di tengah, Romawi 1. Halaman kedua, itu adalah page numbernya Romawi 2, tetap di tengah. Nah, yang ketiga atau halaman 3, itu page numbernya angka 1, dan dia berada di kanan. Oke, sekian video saya. Terima kasih.